Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua para pendengar catatan pensil? Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu. Amin amin robbal alamin. Terima kasih untuk kalian yang sudah selalu nonton dan support video aku. Terima kasih buat kalian yang sudah like YouTube aku, subscribe YouTube aku. Alhamdulillah tadi aku ngecek lagi udah 21 subscriber. Masya Allah, alhamdulillah tabarakallah. Terima kasih ya untuk kalian para pendengar catatan pensil. Kira-kira hari ini kita mau bahas apa ya? Oh ya, untuk kalian yang baru gabung di catatan pensil, selamat datang. Kalau kalian nanya catatan pensil itu apa sih, vlog apa sih? Ini adalah salah satu vlog tentang ceritanya itu apa aja yang mau kita bahas. Nah, hari ini kira-kira kita akan bahas apa? Coba komen di bawah. Seperti biasa aku bakal kocokin. Ini aku udah nyiapin dan akan aku ambil salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantan. Oke. Menarik, cukup menarik malam ini. Kita akan bahas mantan di part 10, OTW part 11. Alhamdulillah. Oke, kita akan bahas mantan. Oke. Menarik. Ada nggak sih di sini kalian yang nggak pernah punya mantan? Ada nggak? Coba dong komen di bawah. Kalian hebat loh kalau kalian sampai nggak punya mantan, serius. Karena di zaman aku waktu sekolah SMA itu tuh ya kayak berlomba-lomba gitu, banyak mantan. Tapi aku nggak termasuk sih, karena aku bukan tipikal orang yang gampang suka sama orang. Oke, mudah-mudahan video ini meskipun nanti suami aku nonton nggak marah ya sayang. Oke, ini cuma masa lalu. Nah, ini aku mau bahas, ini agak menarik sih sebenarnya. Ini aku yang selama episode catatan pensil ini sih yang aku takutin. Aku takut bahas mantan sebenarnya, tapi menarik. Kalau buat aku tuh menarik. Dan mudah-mudahan aja mantan-mantan aku juga nggak nonton ya, nggak usah lah ya. Tapi kalau kalian mau subscribe nggak apa-apa, boleh. Oke, langsung aja kita bahas. Kalau bicara soal mantan atau soal masa lalu percintaan atau orang yang pernah bersama kita di masa lalu, asik. Aku ada kayak step by step aja ya ceritanya. Dari masa aku kenal yang namanya pacaran, asik. Aduh, agak gimana gitu. Ini lucu sih sebenarnya, lebih ke lucu ya, bukan kesebel tapi lebih ke lucu. Nih aku pakai stepnya tuh SD, SMP, SMA gitu kali ya. Jadi waktu SD, kayak kita masuk ke part SD. Jadi waktu SD itu aku lupa sih, nggak tahu kelas berapa, pokoknya dulu tuh kayak baru puber lah ya, anak-anak lagi nakal-nakalnya, kenakalan anak-anak kecil ya, bukan remaja tapi lebih ke anak kecil gitu. Itu jadi ada, kalau aku sih nama ini itu si kurus, si gemuk, si gendut, sama si sedang. Jadi ada 3 cowok nih ceritanya. Jadi aku itu di sekolah termasuk anak yang bukan pinter ya, tapi lebih ke centil ya, centil karena aku tuh suka bolak-balik ke kamar mandi karena emang aku beseran sih. Ibu guru maaf ya, ibu guru SD aku itu sebenarnya ke bolak-balik ke kamar mandi itu kalau nggak nemenin teman-teman aku ya aku sendiri yang beser karena emang kurangnya beseran kayak gitu ya. Ibu ya, maafin aku ya ibu. Nah jadi lanjut ya, ini lucu sih sebenarnya. Jadi dulu tuh masih zamannya flash disk, bukan flash disk, disket. Zamannya disket ini menarik. Coba kalian komen di bawah siapa yang masih ngerasain zamannya disket, berarti kita satu angkatan. Jadi nih ya, si 3 orang ini, si kurus, si sedang, sama si gemuk, dari orang 3 ini tuh si gemuk nih orang ada nih keluarganya, si sedang ini orang yang nggak ada gitu, orang yang yang nggak punya lah, tapi dibilang nggak punya banget juga, dia ada rumah gitu, tapi dari keluarganya ini kaya, ini enggak, yang ini ya lumayan lah anak mami gitu kayak juga sama. Jadi si gemuk, si sedang, sama si kurus, panggillah itulah ya. Jadi 3 orang itu suka, bisa dibilang seneng lah sama aku gitu, suka sama aku. Terus jadi mereka bertiga itu kayak punya taruhan. Aku nggak tahu sih mereka sebenarnya ngisi di disket itu apa isinya tuh, aku jujur aku nggak tahu, sampai sekarang pun aku nggak tahu. Cuman apa namanya, jadi mereka itu kayak ngasih pilihan, mungkin ya, aku pilih siapa di antara mereka bertiga. Ini gokil banget sih. Akhirnya aku nggak pilih siapa-siapa, cuman aku random aja gitu, ya udah gue main-main aja gitu kan sama siapa aja kayak gitu. Akhirnya si gemuk, si gendut itu dia tuh bawa motor Mio. Aku ingat banget tuh motor Mio, kalau nggak salah warnanya biru. Jadi aku tuh dibonceng gitu kan sama dia, dengan si sedang itu ngeliatin dari jarak jauh gitu. Ini gokil banget sih sumpah. Dan itu aku cuma di jalan di perumahan aku tuh dari depan ke belakang doang, kayak gitu doang sebenarnya gitu. Tapi si sedang tuh saking sukanya sama aku tuh kayak cemburu gitu kan. Tapi dari antara mereka bertiga ya emang akhirnya aku sama si sedang kayak gitu kan. Akhirnya kita kayak main terus, main bareng, main apa ya, ngobrol lah berdua-duaan. Dan dulu itu zaman aku masih SD loh, ini kamu bayangin SD loh. Aku nggak tahu kalau SD, anak SD zaman sekarang mereka udah kenal mall ya. Kalau aku tuh enggak, aku tuh zaman SD tuh aku masih main di tempat yang penerangannya itu tidak terlalu terang dan lapangan itu gelap, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Kita tuh nggak kayak, nggak apa sih ya, zaman aku SD tuh nggak ada kayak anak-anak zaman sekarang kayak ciuman atau yang lain-lain tuh nggak ada gitu, nggak ada kepikiran gitu. Tapi nggak tahu ya kalau orang lain, tapi kalau aku tuh nggak ada. Jadi kita tuh zaman itu tuh kayak main bareng gitu kan, rame-rame gitu, main bareng-bareng, tapi kita kayak berpasangan-pasangan kayak gitu ceritanya. Nah itu apa namanya,
ini lucu sih. Jadi main bareng-bareng tuh kita gitaran dan segala macem gitu kan. Terus putus, ceritanya tuh putus, terus si cowoknya tuh pengen gantung diri di pohon seri. Lucu banget. Dan itu tuh apa namanya, di pohon seri gitu. Aku tuh dulu di perumahan aku tuh pohon seri itu berjejer, kalian tau gak sih, pohon seri itu berjejer. Terus apa namanya, itu tuh markas-markas kita tuh ceritanya. Siapa di sini kalian yang masa kecilnya atau masa remajanya sangat-sangat menikmati main di pohon seri? Komen di bawah, karena zaman sekarang pohon seri udah banget susah ya. Aku nggak tahu sih, tapi selama aku tinggal di Bekasi tuh jarang banget ada pohon seri gitu. Nah, udah tuh singkat cerita, ada lagi tuh anak perumahan aku, anaknya putih, kurus, gitu. Dia senang sama aku. Nah, aku udah putus ceritanya sama si sedang ini nih. Putus, nah si orang ini tuh senang sama aku. Nah, aku tuh kayak dicomlang-comlangin gitu sama teman-teman aku, karena udah kayak beda geng lagi gitu kan. Geng-gengan lah zaman dulu mah. Nah, terus tuh apa namanya, si cowok ini yang baru, bukan si sedang ya, tapi si kurus putih ini, itu tuh kalau misalnya dekat sama aku, kalian tau gak dia kenapa? Sumpah dia panas dingin, gokil gak? Keringetan, asli keringetan, gila. Itu tuh gue, terus mereka tuh kayak ribut-ribut gitu. Jadi di samping di ujung perumahan gue itu, itu tuh ada kali itu ada duduk-dudukan gitu, lagi di situ mereka ribut cuman gara-gara itu tadi gue berdua-duaan gitu sama si kurus. Ini gokil sih gitu ya. Next, yang kedua, masa SMP ya, SMP. Nah, SMP gue itu, oh ya, sama si kurus putih tadi itu gue pacaran sampai SMP. Ya benar, SMP masih, tapi sebentar doang. Gue ingetnya gue dijemput Persami kalau nggak salah, udah sampai situ selesai gitu kan. Yang SMP berkesannya itu gue tuh pacaran kelas 3 kalau nggak salah. Kelas 3 ya, kelas 9 ya, kelas 9, kelas 3 SMP. Itu awal muasalnya gue itu, kalian tahu underground kan? Tahu lah pasti, musik metal 666. Itu musik underground. Jadi gue itu sama teman satu kelas gue, namanya Doni. Dia itu drummernya lah gitu. Jadi dia lagi nyari vokalis. Nah, gue juga kan maksudnya suka nyanyi gitu-gitu kan kalau di kelas gitu. Akhirnya gue diajakin lah sama si Doni ini untuk apa namanya, ikut gitu kan, jadi vokalisnya di underground itu. Akhirnya kita sering nge-jam, sering apa namanya, briefing, sering main musik bareng, nyanyi-nyanyi, latihan kayak gitulah ya. Gue latihan scream yang itu sampai suara gue hilang, tau gak sih gue latihan kayak gitu. Terus singkat cerita, jadi tuh gue di situ tuh kalau ngumpul tuh ada namanya Rumah Acono. Ini kalau mereka denger, semoga mereka denger sih ya postingan gue yang ini. Gue kangen banget sebenarnya pengen ngumpul tapi nggak mungkin kayaknya. Jadi Rumah Acono ini tuh kayak rumah apa ya, bahasa lembutnya apa ya, rumah bilik lah ya, bilik yang kebuat dari kayu-kayu. Dia rumahnya pokoknya dia tuh terbuat dari kayu, bukan kayak kita di sini gitu, bukan kayak kita di perumahan gitu. Tapi gue nyaman banget di situ sih, serius enak banget, gue bergaul sama mereka enak banget. Ini kalian dengerin sampai selesai please, ini menarik dan seru banget. Terus jadi orang itu sebutlah siapa ya, Jo aja lah, Jo ya, jangan terlalu ini banget, Jo lah ya, sebut Jo. Jadi kita tuh sering bareng, duduk bareng, terus dia kayak iseng gitu kan ke gue, tuh iseng ledik-ledikin mulu, toel-toel mulu gitu. Dulu gue belum jilbab ya. Terus toel-toel mulu, sama lama-lama ya, namanya anak-anak ya. Terus namanya yang ini juga iseng, dan dia emang paling ganteng gitu, ya dia ganteng lah pada masanya gitu ya, ganteng, putih gitu. Terus apa namanya, berduit juga kalau nggak salah deh. Ya dia kayaknya gitu. Gayanya tuh stylish banget kayak gitu kan. Terus keluarganya itu punya usaha simping kayak gitu-gitu lah, makanya disenengin gitu sama perempuan-perempuan katanya sih, cuman gue nggak tahu. Nah, itu gue pacaran sama dia itu ya selama gue ikut itu aja, apa namanya, selama gue ikut ngeband itu aja gitu. Itu berjalan, gue yang namanya pacarannya itu, pacaran itu gue mulai yang nyamperin pakai kasih. Ini tuh cuma karena kita selalu bermusik di tempat itu, jadi kita tuh selalu ke situ, dan kebetulan gue tuh selalu ada motor kan. Jadi kalau kita latihan ngeband tuh pasti gue yang nyamperin ke sana, jadi sambil ngeband ya sambil pacaran kayak gitu-gitu lah. Cuman tuh putus gara-gara apa ya, gue lupa deh. Terus gue pernah jadi pacaran sama itu di masa gue punya handphone merah yang kalau ditelepon mati. Kayaknya gue pernah cerita ini deh. Kayak gue pernah ini ya, si handphone merah ini ya. Pokoknya di video gue sebelumnya deh. Nah itu ditelepon mati gitu, dia ngambek kayak gitu-gitu lah pokoknya. Singkat cerita, terus gue putusnya gue lupa deh gara-gara apa. Nggak tahu, pokoknya gue lupa. Udah pokoknya gitulah ya, kita lanjut aja. SMA. Gue agak gimana gitu kalau bahas soal SMA tuh, pengen balik lagi masih. Oke, masa putih abu SMA. Jadi di masa SMA inilah nih, di sini gue baru nemuin yang namanya cinta. Di sini gue baru nemuin yang namanya malam minggu. Di sini gue nemuin dimana dijemput sama pacar, dikasih hadiah sama pacar, terus diperhatiin sama pacar, dikenalin ke orang tuanya sama pacar, dan gue memperkenalkan pacar gue juga di sini nih, di masa putih abu ini. Jadi gini ceritanya. Gue takut kalau ibu bapak kalau ini jangan dibully ya, ini mah cuma masa lalu ya, maaf banget, ini cuma mau berbagi cerita aja. Nah, kita agak flashback ya. Jadi
Jadi tadi udah nih, SD udah, SMP udah, SMA nih sekarang. Masa dimana kenakalan remaja, masa dimana fase kita itu sedang mencari jati diri. Jati diri mah di SMP ya, tapi pasti aku di SMA. Nah, fase dimana kita banyak belajar soal hal-hal baru, banyak belajar soal mulai menata kehidupan. Kalau aku di masa SMA ya, nggak tahu deh kalau kalian, coba komen di bawah. Nah, kalau aku jadi pas seperti aku nih, aku ingat banget. Aku lupa tanggal tapi ingat bulan. Saya ingat bulan sama tahun. Jadi tahun 2010 bulan 10 kalau nggak salah ya. Lupa, pokoknya 2010 deh ingatnya aku masuk SMA. Aku lulus 2013, jadi udah 2010. Jadi tuh kita masuk di kelas yang sama. Kita masuk satu sekolah. Ini kayaknya awal mulanya adanya pelakor dia, terus tapi jangan gue pelakor ya. Amit, jangan sampai, maafin. Jadi gini ceritanya. Dia ini punya pacar sebenarnya, satu kelas, jadi kita tuh bertiga nih satu kelas. Di masa ini tuh gue punya sahabat gue itu ada Panca, ada Lukman, ada Yogi, sama gue berempat nih. Nah, si mantan gue ini sebutlah dia MZ lah ya, sebutlah dia MZ gitu, Mr. MZ. Dia itu punya pacar cantik, serius, pacarnya cantik, hidungnya mancung, kulitnya putih, badannya besar, tinggi gitu kan. Pokoknya di mata gue tuh perempuan perfect banget, mana pinter gitu. Itu perempuan cantik banget sih, serius. Gue kalau ingat wajahnya tuh cantik banget loh, bener. Maaf ya, itu cuma masalah itu mah dianya aja, bukan gue. Oke. Nah, jadi dia punya pacar ini tuh yang ya si perempuan cantik inilah, perempuan Arab kita sebutnya, perempuan Arab ini gitu. Dia itu pacaran terus pokoknya deket sama gue tuh awal mulanya. Tadi kan gue sebutin sahabat gue 4 orang nih, Panca, Lukman, Yogi, sama gue kan. Nah, yang namanya Lukman ini kondisi ekonominya itu lagi tidak baik, terus orang tuanya itu lagi sakit, dia tuh ketua kelas pada saat itu, tapi dia nggak masuk. Nah, gue tuh disuruh gali informasi lah, karena gue pada saat itu jadi bendahara di kelas itu. Gue gali informasi tentang orang tuanya si Lukman ini. Gue sebutnya Akang Lukman karena kita masih komunikasi sampai saat ini, dia jadi kakak gue. Jadi si Akang Lukman ini teh orang tuanya mamahnya tuh sakit-sakitan. Jadi aku tuh sama ibu guru namanya Ibu Yusmaniar. Halo Ibu, semoga Ibu ingat sama aku. Ibu Yusmaniar itu tuh sakit, terus kita tuh dateng nengokin siapa aja nih gitu, termasuk dia, benar dia, aku agak lupa juga sih. Intinya mah yang aku ingatnya banget tuh dulu gara-gara aku ngeledekin dia. Jadi aku tuh duduk paling depan gitu kan, kayak kita tuh rolling gitu, dia paling belakang, dan dia tuh suaranya ngebas gitu kan, gitu. Nah, aku tuh dulu sama sahabat aku namanya Tiara. Itu dia, aku tuh ngeledek, pas dia ngomong tuh aku sama aku ngeledekin gitu, gitu kan. Terus ya singkat cerita, akhirnya kita pergilah bareng-bareng sama teman-teman, dan berikutnya juga dia gitu kan. Terus nggak lama dia tuh pas hari Sabtu deh kalau nggak salah, pas hari Sabtu, ini singkat aja ceritanya. Pas hari Sabtu itu dia bilang gini, "Dak," aku kan dipanggil lagi gitu, "Dak, ntar malam ada acara nggak?" Dan aku tuh belum jawab sama sekali, tapi si Tiara ini nih yang resek nih, emang sahabat gue ini, dia tuh nggak ada. Nah, dia tuh nggak ada, dia mah ini jarang, nggak pernah keluar kalau malam minggu, nggak ada, dia mah nggak pernah ada acara, dia mah di rumah mulu kayak gitu. Kan gue belum jawab, gue pelongok gitu kan. Akhirnya kita tukeran nomor, dan disitulah terjadinya malam minggu pertama. Dia sih alasannya ngajakin aku tuh bukan buat malam mingguan layaknya orang-orang, karena dia tahu kalau aku pernah ngeband gitu kan, seorang vokalis kayak gitu-gitu, vokalis underground ya. Nah, terus akhirnya si dia tuh ngajakin ngeband gitu kan, latihan ngeband lah, sewa gitu, apa sih namanya, aku lupa deh, ngejam apa sih, lupa. Terus nah, tapi di situ diceritain kronologi dia sama si cewek Arab tadi kayak gitu-gitu, dan di situ gue masih nggak ada perasaan apa-apa, masih nggak ada akan ada rasa suka, dan gue juga nggak tahu kalau dia juga bakal suka seperti itu. Yang gue tahu adalah ya udah kita sama-sama. Terus bersingkatnya waktu itu, ini gue inget nih emangnya otak perempuan ya, tapi jangan baper ya, dan semoga suami aku maaf ya sayang, cuma selalu doang, maaf ya gini. Jadi nah, terus kita tuh sering teleponan kayak gitu-gitu kan. Terus disuruh aku tuh dateng, katanya dia tuh mau nembak cewek gitu kan, dia mau nembak cewek nanti di Kujang, di pinggir danau gitu, ntar kamu datang ya, nyaksiin, katanya gitu kan. Apain gue harus datang gitu, tapi ya udahlah. Terus gue kan nunggu tuh, gue datang sama teman-temannya, gila, sama teman-temannya loh, jadi rombongan gitu. Nggak taunya di saat itulah terjadinya, ucapkanlah kasih, satu kata yang ku nantikan, sebab ku tak sanggup mengartikan getar ini, sebab ku meragu pada dirimu, gitu. Seperti itulah. Tapi ya udahlah, akhirnya kita terima. Terus kita menjalani hubungan ini agak lama ya, karena emang ini pacaran gue paling lama sih sebenarnya, 4 bulan. Oke, lanjut ya. Jadi terus sama dia ini gue yang ngerasain yang namanya dijemput, gue ngerasain yang namanya jadi ratu lah gitu, diratukan banget lah ibaratnya. Itu apa-apa sama dia, selalu bareng sama dia, sampai akhirnya ya orang tua gitu kan ya udah tahu kalau kita tuh pacaran kayak gitu-gitu. Orang tua juga seneng, respect, begitupun aku sama orang tuanya beliau kayak gitu-gitu kan. Udah, singkat cerita kita jadilah keributan. Dan
dan kalian tau gak sih, ini tuh nyesek banget di masa lu ngerasain yang namanya baru jatuh cinta, baru tahu yang namanya jatuh cinta itu seperti ini, baru ngerasain yang namanya rindu, baru ngerasain namanya benar-benar pakai hati, yang benar-benar tulus, yang benar-benar udah mindsetnya tuh udah buat ke depan kayak gitu kan. Karena menurut gue dia ini gitu yang terakhir, gue bilang gitu kan, karena ya itu tadi, gue bukan tipikal perempuan yang gampang suka atau jatuh cinta sama orang kayak gitu. Nggak taunya dia malam-malam datang ke rumah gue posisinya itu pakai baju tidur apa gue lupa. Dia datang terus dia pegang tangan gue, terus dia bilang, "Dat, maaf ya kalau kita nggak bisa bareng-bareng lagi, kita putus." Pokoknya gitu deh, pokoknya dia putus. Gue kayak, hah, nggak ada angin nggak ada hujan lu mutusin gue gitu kan. Dan gue tuh spontan, gue pergi langsung, gue nangis. Tau gak sih, kalau inget itu rasanya pengen gue kata-katain. Nggak, jadi di hari itu, di malam itu, apa yang udah gue bentuk akhirnya menjadi sempurna dan perfect itu hancur berkeping-keping. Itu gue marah, gue ngamuk di kamar tuh, gue semua barang gue hancur-hancurin, gue jatuh-jatuhin kayak gitu-gitu lah ya, drama lah kayak di sinetron-sinetron gitu. Sampai kakak gue datang tuh, gue ngeliat kamar berantakan, "Adik kenapa?" Dia terus gue bilang kalau gue putus. Terus kakak gue langsung calling dia kayak gitu-gitu lah pokoknya. Akhirnya mau mencoba untuk bersama tapi nggak bisa gitu kan. Gue nggak tahu sebenarnya karena apa gitu kan. Dan itu gue hancur di situ, gue langsung ngejudge bahwa ya sakit hati lah ya. Disitulah terbentuknya rasa dendam gue sama laki-laki. Nah pas gue naik kelas berapa, ada lagi tuh namanya sama, terus gue kaget dong, wah maksudnya dia satu kelas lagi sama gue, nggak mungkin gitu kan. Ternyata bener aja dong, bukan dia gitu. Dan ada lagi nggak taunya. Nah kalau yang ini, untuk mantan gue yang ini, itu dia sebutlah RZ ya, karena namanya hampir sama, yang tadi MZ, ini RZ. Nah kalau yang ini juga menarik karena, tapi gue mau minta maaf sih sama yang ini, gue nggak ada maksud buat nyakitin perasaan dan hati gue saat itu. Oke, lanjut. Jadi kalau yang ini, yang sekarang, yang RZ ini, itu tuh berawal dari apa namanya, dia itu kayak keong. Kalau masuk sekolah itu lambat banget, jalan tuh lama banget, klutuk, ya Allah, gue gregetan banget gitu kan. Udah pada saat itu gue tuh ketua kelas, dan gue nggak mau dong ada yang masalah di kelas gue gitu kan. Nah akhirnya malahan jadian deh, itu juga jadi rese, awalnya juga rese gitu, sama kayak yang sebelumnya. Cuman kalau yang ini lebih usil, dan dia tiba-tiba nulis nomor telepon dia di apa namanya, di buku gua kayak gitu. Nah kalau ini orang kaya, kalau dia handphonenya juga udah canggih karena ya emang orang ada, terus emang dimanja juga gitu kan, bontot nggak jadilah ibaratnya. Nah sama dia ini, gua ngerasain dimana kebebasan. Terus sama dia gue ngerasain jadi sosok seorang yang dihargai kayak nyonya gitu, karena kan dia apa sih, biasa hidup enak gitu kan. Tapi ada ibu-ibu warung itu ngasih tau gue, "Neng jangan mau pacaran sama dia, ntar dibabuin sih ya," cina ada yang kayak gitu ngomong, karena ntar disuruh ini disuruh itu sama dia yang udah juga kayak gitu. Nah singkat cerita, kalau sama yang ini itu gue yang mutusin. Jadi sebelum jadian itu, sebelum pacaran tuh, gue minta izin dulu dong sama siapa coba. Tebakan kalian salah. Gue bukan minta izin sama orang tua, tapi gue minta izin sama wali kelas gue, namanya Pak Rohdat. Kalian pasti tahu nih gue sekolah di mana. Itu Pak Rohdat, apa kabar Bapak? Semoga sehat-sehat aja ya Pak ya, maafin saya Pak. Jadi gue minta izin tuh buat ngerubah dia. Jadi tujuan gue untuk pacaran itu ngerubah dia, karena sebelumnya yang gue sama MZ, tujuan dia juga buat ngerubah gue, karena kan gue sebelumnya tomboy ya kan. Terus si MZ ini ngerubah gue jadi pakai jilbab. Gue putus dari MZ, gue lepas jilbab. Dari situ gue menggarisbawahi bahwa kalau lu mau berhijrah karena Allah, bukan karena pacar, tuh lu ya yang udah bikin gue hatinya. Dan gitu akhirnya gue kayak terbalaskan dendam gue gitu kan sama, tapi belum puas gitu. Cuman kayak malah gue jadi kayak ngerasa bersalah gitu mutusin si RZ ini gitu kan, karena posisinya di mana dia lagi sayang-sayangnya sama gue, diputusin lewat chat. Dan itu pas genap di 1 bulan ya gue pacar. Jadi zaman dulu itu kan sebulan anniversary, 2 bulan anniversary, bukan 1 tahun 2 tahun gitu kan ya gitu. Jadi ya udahlah, sih dia akhirnya berubah menjadi anak yang lebih baik, alhamdulillah. Terus ada juga gue pacaran sama orang Jakarta. Nah kalau sama orang Jakarta ini tuh dia lebih tua ya, jauh sama gue umurnya. Ini juga sama gara-gara band juga nih. Kalau yang RZ, gue bukan band. Kalau dia mah pure bener, tapi gue lebih ke olahraga. Kalau sama dia main tenis, main badminton, main basket. Itu gue pakai celana yang di atas lutut, dengkul kayak gitu. Nah kalau sama yang di Jakarta ini itu juga nggak sengaja ya, karena itu juga sama, karena apa, band juga. Dan gue ke Jakarta. Kalau ini bukan rock, bukan metal, dia musik pop biasa gitu. Pacaran karena sering bersama. Nah di sini gue yang diselingkuh, di sini gue yang jadi orang yang bodoh banget ya, kayak diselingkuhin gitu. Terus ceweknya nge-WA gue kalau dia tuh kayak semalam tuh kayak abis tidur bareng ya. Gue nggak ngerti kehidupan orang Jakarta gitu kan kayak gimana, kayak gitu lah pokoknya. Tapi ya udah lah ya, itu masa lalu. Dan gue nggak marah setelah kejadian sama si MZ tadi itu. Gue nggak pernah pakai hati lagi mau deket sama orang kayak gitu, karena trauma ya. Itu jatuhnya gue trauma banget. Jadi gue abis dari si MZ itu gue bener-bener untuk hati, tapi pacarnya itu kayak cuman buat ya udahlah gitu, sekedar aja kayak gitu. Tapi gue nggak mau lagi pakai hati. Terus gue habis lulus SMA.
gue ikut BLKD, gue ikut di Balai Latihan Kerja Daerah di Jakarta tuh, gue ikut tata busana. Di sini gue kenal sama yang namanya Abang, sebutlah Abang ya. Abang ini orang yang baik. Abang, bahkan kita sampai sekarang masih bukan enggak sih komunikasi sih enggak, cuman kita saling follow sama yang lain juga, sama beberapa yang lain. MZ pun masih follow juga, sama masih suka ngeliat juga storynya. Alhamdulillah sekarang juga udah punya istri sama anak ya. Nah kalau sama Abang ini, Abang tuh baik banget orangnya, masya Allah banget. Abang tuh ya baik, perhatian, dia tuh sayang banget. Gue ngerasain yang namanya bener-bener disayang banget tuh sama dia ini setelah si MZ ya. Tapi kan kalau MZ kan pada akhirnya dia menyakitkan ya. Kalau Abang tuh enggak, dia tuh bener-bener tulus banget sama gue. Dia tuh bener-bener rela jauh-jauh dari Jakarta ke Bekasi dulu tuh, karena gue kan lulus tuh ngekos ya, terus sempat tinggal juga sama tante atau bunda di sini gitu. Itu rela jauh-jauh cuma buat nemuin. Nah yang bikin gue ilfeel, yang bikin gue mau putus dari Abang itu ya itu tadi, dia tuh baik banget dan gue tuh ngerasa kalau gue tuh nggak baik gitu. Terus dia tuh selalu teleponin gue mulu, sedangkan ya itu tadi karena gue udah broken heart banget, jadi gue nggak pernah serius sama cowok gitu kan. Gue takut kalau gue harus pakai hati lagi tuh gue akan digituin, jadi gue nggak pernah kayak gitu. Jadi masih fase dimana gue dendam kali ya, jahat banget sih. Yang jatuh sebenarnya gue apa dia sih, sebel deh kan gara-gara lu gue jadi nyakitin orang. Becok. Udah tuh singkat cerita kita putus, tapi kita masih suka main dulu ya Bang ya, sama Mami sama AA gitu, masih suka main, bahkan masih suka komunikasi. Cuma sekarang karena beliau istrinya agak agresif sama aku, karena katanya cemburu sama aku. Masih cemburu karena dulu Abang sempat ngajakin balikan, rela mutusin si pacarnya yang sekarang jadi istrinya itu buat aku, tapi aku tetap nggak mau. Nah ini klarifikasi, kalau dulu mutusin Abang itu karena Abang baik, satu. Yang kedua karena aku fokus kuliah. Dulu tuh waktu mutusin Abang tuh aku benar-benar, aku konsisten ya sama ucapan aku ya. Aku tuh tipikal orang yang konsisten sama ucapan. Jadi pas aku kuliah, jadi pacaran sama Abang tuh aku belum masuk kuliah, masih dalam proses pendaftaran. Nah pas aku udah masuk kuliah tuh aku ngomong, Bang kita udahan aja ya gitu kan, aku mau fokus kuliah gitu. Kamu juga cari kerja dan segala macam, nanti kalau misalnya mau jodoh kita bisa ketemu lagi kayak gitu-gitu lah pokoknya. Tapi ternyata Abang punya pacar, jadi ya udah. Nah gue selama kuliah ini gue hebat sih emang, gue gak pernah pacaran guys, tapi temen punya. Jadi gue tuh selama kuliah sekonsisten itu gue gak mau pacaran. Gue gak mau pacaran lagi, gue mau fokus. Tapi yang deketin gue banyak banget, jadi gue pada saat kuliah itu gue jadi perempuan yang paling setia. Gue setiap jalan beda-beda, setuju sama kalian? Setia, setiap jalan beda-beda. Tapi gue gak pakai setia, setiap jalan beda-beda. Tapi di masa 5 tahun gue kuliah itu gue nemu satu cowok dimana dia itu bukan pacar, tapi dia bisa ngilangin rasa sakit gue sama si MZ. Keren gak? Jadi gara-gara dia gue bisa lupa. Gue gak tahu kenapa. Sebutlah dia si manis ya, sebutlah dia si manis. Kayaknya manis. Menarik sih dia itu, apa ya namanya, kita mulai kenal itu karena zamannya BBM. Ping, benar. Jadi gue lagi ada kelas gitu kan, lagi ada kelas, dia bilang gini, Vi, ping gue dong. Gue refresh dong, ping, gituin. Dia langsung ketawa, bukan itu dodol. Jadi dia minta nomor pin BBM gue kayak gitu, tapi dengan cara yang unik menurut gue. Nah dari situ kita kayak mulai deket, sering chattingan, tapi nggak ada ungkapan lo mau nggak jadi pacar gue, kalau nggak salah nggak ada deh. Gak ada kan ya? Kayak gitulah pokoknya. Tapi jujur gue ada rasa respect nih sama dia, gue mulai ngerasa ada rasa suka, ada rasa nyaman, ada rasa gimana gitu. Tapi kita tidak bisa bersama karena kalau dalam sudut pandang gue, jadi dianya juga bukan tipikal cowok yang serius gitu kan, dia tipikal cowok yang masih sana sini, oke juga sama kayak gue gitu kan. Terus tapi yang bikin gue respectnya itu akhirnya gue bisa move on dari si MZ, karena dia gue bisa bisa lupa, udah nggak galau-galau lagi. Lu bayangin tuh selama itu lo gue nggak bisa move on dari si MZ. Gila ya, berapa cuma 4 bulan bersama, parah banget sih gitu. Terus udah tuh akhirnya gue setelah sama dia ada lagi namanya Mas ya, kita sebut Mas. Ini juga sama, nggak pacaran sama gue masih setia, setiap yang beda-beda. Nah dia ini orangnya teman SMA gue, ternyata dia juga suka dari dulu sama gue. Tapi ya kayak gitulah ya, kita komunikasi. Dia tuh selalu bilang rindu, selalu bilang ini itu, tapi gue masih belum respon gitu, masih biasa aja, nggak ada rasa apa-apa. Tapi gue WA WhatsAppan gitu, bahkan teleponan gitu, tapi nggak ada rasa yang benar-benar gitu kayak kasih manis tuh nggak ada. Nah tapi setelah itu kan gue konsisten sama ucapan gue, kalau misalkan gue belum mau pacaran, gue nggak pengen pacaran, gue pengen itu langsung nikah gitu. Terus akhirnya gue main ke rumahnya karena untuk naruh lamaran lah kayak gitu ya. Dia sih berharapnya ya gue masuk di PT-nya dia, mungkin biar bisa bareng-bareng gitu kan sama dia. Tapi pada dulu gue milih dulu ada resto Domino kayak gitu kan. Jadi gue milih itu, dan akhirnya dari situ pas gue lulus ya udah dia juga menghilang, dia pergi, dia bilangnya ada perempuan lain, yang akhirnya dia punya perempuan lainnya kayak gitulah, karena kita kan statusnya bukan pacaran segala macam ya, cuma sekedar chatting itu. Udah deh, terus gak lama ketemu dia sama suami gue, dia yang masuk dalam kehidupan gue. Sebelumnya juga ada yang datang dari Riau buat ngelamar kayak gitu, tapi ternyata dia adalah duda, orang tua gue nggak setuju, maaf ya
Abang, maaf ya abang. Terima kasih dulu udah datang jauh-jauh dari Riau ke Cikampek cuman buat ngelamar, tapi karena kita belum jodoh ya. Nah setelah dari abang itu akhirnya aku sama abang yang sekarang, alhamdulillah. Abang yang sekarang juga sama, dia tadinya ngajakin pacaran cuman gue nggak mau. Tapi qadarullahnya karena kita selalu bersama, karena kita selalu bareng-bareng, dia tuh diam-diam suka sama gue, diam-diam. Ini laki gue juga rese sih sebenarnya ya. Dia bisa-bisanya gitu maksudnya ngedeketin gue lah. Kita waktu waktu apa namanya, waktu kerja mah berantem mulu, beneran dah berantem mulu tuh kan. Betawi gue kalau udah ngebahasnya keluar, kaki gue orang Betawi soalnya. Nah terus tahu-tahu dia seneng gitu sama gue, diam-diam ngikutin kalau gue libur, dia juga request libur barengan sama gue kayak gitu. Rese ya. Terus ngajakin ngajakin nonton gitu. Terus ya gitu dah, lama-lama ya gue gak mau pacaran dong ya lama-lama. Tapi ya emang sih sama dia akhirnya paling lama setahun pacaran, gue dilamar, nikah, punya anak, dan punya rumah, tapi kita juga punya ujian hidup seperti itu. Oke, guys, akhirnya kita sudah di ujung pembicaraan kita pada hari ini. Masya Allah, kita bahas soal mantan panjang banget. Kayaknya video ini kayaknya durasi paling panjang, tapi asli ini seru banget. Seru. Coba kalian komen di bawah, mantan siapa yang paling kalian susah lupain? Semenarik apa hubungan kalian? Kok nggak bisa move on? Dan gimana caranya kalian bisa move on? Semoga kalian yang belum bisa move on cepet-cepet bisa lah move on ya, karena itu cuma masa lalu. Sayang, pesan dari gue buat kalian yang masih pada pacaran, cintailah pasangan kalian 0,1%, tapi cintailah diri kalian lebih dari itu. Jadi jangan kebalikan, kalian sangat mencintai pacar kalian tapi kalian tidak mencintai diri kalian. Makanya terjadilah orang yang bunuh diri atau hamil di luar nikah, membuang anaknya dan segala macam itu. Nauzubillah, jangan sampai terjadi ya guys. Sama kalian remaja-remaja sekarang, please banget, aku sangat mohon sama kalian, jangan pernah ngasih keperawanan kalian sama pacar gitu ya. Jaga keperawanan kalian, jangan sampai kalian diambil sama pacar keperawanannya. Kalau dia mau tanggung jawab sih itu alhamdulillah, masih ada alhamdulillah. Tapi kalau misalnya mau tanggung jawab, harga diri. Oke, guys, jangan lupa untuk kalian untuk like, subscribe video ini ya. Kalau kalian main di TikTok sama di Snack Video juga jangan lupa untuk di follow. Thank you banget udah ngedengerin cerita aku, kita ngebahas soal mantan malam hari ini. Ambil hikmahnya, buang buruknya. Kita seru-seruan aja di catatan pensil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patah jadi dua. Yang patut kalau sama mantan. Menghitung hari, detik demi detik, menunggu itu kan menjemukan. Tapi ku sabar menanti jawabmu, jawab cintamu. Jangan kau beri harapan padaku seperti ingin tapi tak ingin. Yang aku minta tulus hatimu, bukan pura-pura. Oh.